Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Rohmah Maulida MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kemudian perkenalkan, nama saya di sini Ahmad Burhanuddin dengan NIM 1022210002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang satu tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Abu Yusuf. Mulai dari profil Abu Yusuf. Nama lengkapnya adalah Yaqub bin Ibrahim bin Sya'ad al-Ansori, yaitu dia seorang keturunan Arab yang dibesarkan di kota Kufah dan Baghdad. Kemudian belajar agama dan hukum tradisi di bawah Abu Hanifah selama 17 tahun dan Ibnu Malik bin Anas. Terus kemudian menjadi qadhi di Baghdad yang dijuluki sebagai Qadhi Al-Qudat atau Ketua Majelis Hakim. Kitab karangannya yang pertama yang paling terkenal ada Kitab Al-Haraj. Kedudukan Al-Haraj ditinjau dari sejarah merupakan karya ilmiah tertulis pertama yang diwariskan oleh generasi salaf kepada generasi berikutnya yang terpilih secara utuh sampai sekarang. Merupakan permintaan dari Khalifah Harun al-Rasyid pada zamannya. Kemudian judul yang dipilih untuk menegaskan urgensi haraj, pajak dalam keuangan publik Islam. Kemudian kitab yang mencakup tentang pemerintahan, keuangan, pertahanan, dan perpajakan dan peradilan. Kemudian di sini kita akan membahas pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Ada negara dan aktivitas ekonomi. Poin pertama, dalam pandangan Abu Yusuf, negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, serta pertumbuhan ekonomi. Namun jika proyek tersebut hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, biaya proyek akan dibebankan kepada mereka sepantasnya. Kemudian Abu Yusuf juga berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, dan stabilitas negara. Kemudian mengoptimalisasikan pemanfaatan tanah. Kemudian sumber alam seperti air, rumput, dan sebagainya tidak boleh dibatasi pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis bagi semua. Kemudian ada pendistribusian pendapatan negara, pajak dipungut dan digunakan secara adil dan sah. Kemudian teori perpajakan. Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya. Kemudian sistem pembayaran pajak ada dua. Yang pertama muqasamah, yang kedua misahah. Muqasamah adalah pembayaran dengan mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap. Kemudian misahah adalah penarik sewa dari lahan pertanian yang berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar sehingga periode awal pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Abu Yusuf cenderung menyetujui pada sistem muqasamah karena menurutnya cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh tanah garapan, meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah, juga mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya, alasan menentang sistem misahah. Di sini ada beberapa alasan Abu Yusuf menentang sistem misahah. Yang pertama, kondisi keuangan yang ada menurut perubahan sistem misahah yang sudah tidak efisien dan tidak relevan di masa hidupnya. Kemudian bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkannya. Kemudian tidak ada ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Kemudian yang terakhir, sistem muqasamah bebas dari fluktuasi harga.
Terus mekanisme harga. Abu Yusuf mengkritisi teori ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun dan lebih rendah. Pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva demand. Alasan Abu Yusuf karena ada kenyataan tidak selalu terjadi demikian. Ia menyatakan kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi murah. Kenyataan pada saat itu harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya, persisnya tidak diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kemudian di pihak lain, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhinya, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Kemudian ada pos-pos pengeluaran negara. Dari apa yang ditulis Abu Yusuf di kitab Al-Haraj, ada 4 poin. Yang pertama, sifat-sifat terpuji yang harus melekat pada diri aparat pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak. Kemudian yang kedua, ia harus mampu bertukar pikiran dengan para ahli manapun. Yang ketiga, negara boleh menggunakan anggaran belanjanya untuk mendanai proyek infrastruktur. Kemudian yang terakhir, nomor 4, memberikan insentif kepada rakyat untuk melakukan kegiatan produktif yang bermanfaat bagi semua pihak. Terus yang selanjutnya, pengeluaran rutin atau fixed expenditure. Ada yang bertanya tentang dari mana anggaran untuk menggaji para hakim dan pengawal. Hendaknya para penggaji para hakim dan pengawal diambil dari Baitul Mal yang berkumpul dari pajak tanah dan jizyah. Hal ini disebabkan karena mereka bekerja untuk kepentingan kaum muslimin dan karenanya gaji mereka dapat diambil dari Baitul Mal. Ini berlaku pula bagi wali kota dan hakimnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Semua orang yang Anda tugaskan untuk mengurus urusan kaum muslimin hendaklah Anda gaji yang diambil dari Baitul Mal. Mereka jangan Anda menggaji para hakim dan wali kota dari harta zakat sedikit pun, kecuali pengurus zakat itu sendiri yang masuk kategori amil. Kemudian ada konsep perdagangan internasional. Imam Abu Yusuf menulis, kemudian terhadap pedagang muslim dikenakan biaya 2,5%, golongan minoritas 5%, dan orang asing 10%. Bagi mereka yang melintasi pos biaya cukai dengan maksud untuk melakukan perdagangan, mereka mencapai 200 dirham atau lebih jika nilainya kurang dari 200 dirham. Kemudian poin penting di sini ada 3 poin yang telah saya ringkas. Yang pertama ada 1, barang-barang untuk keperluan pribadi tidak dikenakan biaya masuk. Terus yang kedua, seorang muslim melewati pos biaya cukai harus dapat meyakinkan petugas bahwa harta yang dibawa bukanlah untuk diniagakan melainkan keperluan pribadi. Yang ketiga, barang haram yang dibawa oleh al-zimmah dan orang asing dapat keluar masuk wilayah Islam, namun dikenai pajak masuk sebesar 5%. Kemudian ada gagasan pembangunan ekonomi. Ada 3. Yang pertama, negara mempunyai tanggung jawab terbesar dalam menjalankan proses pembangunan dalam negeri. Yang kedua, negara dibantu oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Nomor 3, tujuan dari proses pembangunan adalah maslahat umum yang didukung oleh diktum syariah Islam. Itulah pemikiran dari Abu Yusuf tentang ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa itu. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.